Halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya Enrico di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang gimana sih cara cara menentukan harga rumah yang akan kita beli yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Karena banyak dari teman-teman yang sharing kalau dia ingin membeli rumah tapi dia nggak tahu dia ini punya kemampuan membeli rumah di harga berapa. Makanya kita akan bahas caranya secara singkat, jelas, dan yang pasti bermanfaat. Ya, ini judulnya kita buat dengan gini. Anda bingung menentukan harga rumah yang mau dibeli? Beginilah caranya, mari kita simak ya. Ya, sebagai awalnya kita tahu bahwa rumah adalah kebutuhan setiap orang. Dan untuk menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita itu banyak orang bingung. Jadi kadang-kadang dia tidak bisa mengetahui kemampuannya untuk membeli rumah itu di harga berapa. Jadi ini kita akan bahas satu persatu ya. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah gimana kita harus bisa menentukan besar DP yang kita miliki saat ini. Jadi kita bisa cek keuangan kita ready bawa uang berapa yang cash saat ini, itu kita akan alokasikan untuk DP-nya. Ya. Yang kedua, jangan lupa dalam membeli rumah kita harus siapkan dana lebih di luar DP yang sudah kita siapkan. Ya, dana itu untuk apa aja? Pertama untuk pajak pembelian atau yang biasa kita sebut BPHTB. Yang kedua adalah biaya notaris, terus biaya-biaya KPR yang akan timbul. Yang ketiga adalah kemampuan cicilan kita per bulan. Kadang-kadang untuk bagian yang ketiga ini orang ada salah persepsi atau ada salah pengertian ya. Contoh dia memiliki income sebesar 15 juta. Kalau dia disuruh cicil rumah sebesar 5 juta, seharusnya kan dia mampu. Tapi sebagian besar orang, income yang 15 juta itu tidak nampak di rekening mereka. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Secara kemampuan dia mampu membayar 5 juta per bulan, tapi sayangnya pada saat bank melihat di rekening tidak ada kemampuan segitu, sehingga bank menganggap income-nya dia tidak sebesar itu. Jadi kemampuan bulanan ini kita harus lihat berdasarkan cetak rekening bulanan kita. Untuk caranya, untuk detailnya perhitungannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pasti kemampuan per bulan kita ini tidak luput dari nilai uang yang masuk di rekening kita setiap bulannya. Ya. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya gimana cara menghitung kemampuan kita dari rekening yang sudah ada. Ya. Selanjutnya ini kita akan berikan contoh supaya lebih jelas lagi ya. Contoh ini seorang milenial baru yaitu namanya Andi, ambil contoh Andi, dia ingin membeli rumah impian. Andi saat ini punya uang tabungan sebesar 150 juta cash. Dan setiap bulannya Andi ternyata mampu untuk mencicil rumah sebesar 6 juta per bulan. Ya, jadi perinciannya begini. Nilai 150 juta cash yang dia sudah bawa itu 100 juta akan dia pakai untuk DP, sedangkan 50 juta akan dia pakai untuk biaya-biaya yang sudah dia siapkan dan yang akan timbul ya. Nilainya itu kan antara 5 sampai 10% dari harga rumah. Untuk kemampuan yang cicilan 6 juta per bulan itu, dia akan mendapatkan plafon dari bank kurang lebih di angka 600 juta kalau tenornya 15 tahun. Jadi kalau misalnya Andi mencari rumah, dia harus mencari rumah yang harga 700 jutaan. Dari mana 700? Dia sudah bayar DP 100, tenor plafon kredit dari banknya keluar 600. Jadi 100 ditambah 600, dia harus cari rumah 700 jutaan. Jika dia cari di atas itu, kemungkinan besar dia akan ditolak di KPR-nya. Ataupun dia harus menambahkan DP untuk kekurangannya. Kalau di bawah 700 masih aman sih kalau dia cari yang di bawah 700.
Ya, begitulah teman-teman, ini ilmu pengetahuan sekilas aja untuk teman-teman milenial yang ingin mencari rumah pertamanya. Jangan sampai terbalik. Jadi jangan sampai terbalik dalam arti ketika Anda mencari rumah, itu jangan sampai Anda menentukan budget terlebih dahulu padahal belum menghitung. Kenapa banyak orang dia menentukan, oh saya mau cari rumah harga 700 jutaan. Tapi dia belum menghitung sebenarnya kemampuan dia itu di harga berapa. Jika dia tidak menghitung dulu, kemungkinan besar KPR-nya akan gagal. Jadi di video kali ini akan membantu kita bagi teman-teman milenial yang mau mencari rumah pertama. Langkah pertama sebelum menentukan rumah yang akan dibeli, haruslah kita menghitung dulu kemampuan keuangan kita. Ya. Sementara itu dulu, sampai ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya, di sharing-sharing selanjutnya ya. Salam sukses.